di seluruh dunia ini, permukaan laut, tinggi air lautnya itu berbeda-beda. Apa tuh fakta menarik teman-teman yang saya temukan dari tesis-tesis yang sudah saya susun, yang saya baca-baca juga dari beberapa sumber referensi adalah 10 hingga 15 juta meter kubik per detik. Itu sangat besar teman-teman. Dan teman-teman, channel ini sebenarnya diperuntukkan untuk science. Nanti kita akan membahas lebih banyak tentang machine learning, AI, matematis, dan tentu alam tidak akan pernah kita lewatkan pembahasannya. Halo, saya Ibnu Nugraha mengajak kamu semua untuk berpetualang menyelami AI, machine learning, dan science. Ikuti petualangan saya. Halo teman-teman semua, kita akan bahas kita akan kembali bahas tentang science kali ini. Karena memang sebenarnya channel ini diperuntukkan untuk membahas hal yang sifatnya science dan ya seperti ilmu komputer. Ya mungkin nanti saya akan bahas lebih banyak terkait AI, machine learning, dan basic dasarnya seperti bagaimana formula matematisnya, formula statistiknya, dan filosofi di belakang itu semua. Tapi nanti, kali ini saya masih akan bahas banyak hal terkait tentang alam. Ya, kemarin saya sudah berpetualang ke banyak daerah gunung untuk menikmati alamnya, mengenal lebih jauh bagaimana karakteristik alamnya dan bagaimana sisi-sisi lain kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kali ini saya akan bahas sedikit fenomena yang ada di lautan, teman-teman. Yang mungkin sebagian teman-teman belum tahu, atau mungkin teman-teman saya yakin hanya tahu sebatas bahwa lautan itu semuanya sama, datar, semua laut itu. Kalaupun teman-teman tahu, ya mungkin yang membedakan adalah adanya pasang surut air laut. Tapi teman-teman, fenomena laut sebenarnya jauh lebih menarik daripada sekedar itu. Teman-teman, sebenarnya ini saya akan bahas bagian daripada riset saya. Jadi saya juga sedang menulis tesis, teman-teman. Kebetulan tesis saya tentang AI juga, tapi AI-nya nanti kasusnya salah satunya fenomena kelautan. Nah, saya pelajarin itu teman-teman dan itu menarik. Dan saya ambil salah satu kritikan kecilnya aja terkait fenomena laut yang akan saya bahas hari ini, yaitu saya menemukan fakta teman-teman bahwa ternyata di Indonesia itu begitu kencang. Ternyata teman-teman, air laut dari Samudra Pasifik itu mengalir ke lautan Indonesia menuju Samudra Hindia. Sehingga aliran ini begitu deras teman-teman. Khususnya di kawasan Selat Bali, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Nah, fenomena ini teman-teman disebut sebagai Indonesia Trough Flow dalam bahasa Inggrisnya, tapi dalam bahasa Indonesianya juga dikenal istilahnya sebagai arus lintas Indonesia atau ARLINDO. Nah, fenomena ini teman-teman ternyata terjadi ya karena ketinggian permukaan air laut antara Samudra Hindia dan lautan Indonesia dengan Samudra Pasifik itu berbeda teman-teman. Ketinggiannya itu mencapai, perbedaannya menurut Hasanuddin dalam penelitiannya, perbedaan ketinggiannya itu mencapai 10 hingga 20 cm. Artinya lumayan teman-teman. Kalau 10 mungkin segini perbedaannya. Kalau 20 cm mungkin ya segini perbedaannya. Artinya cukup lumayan. Ya kalau ada air laut berbeda ketinggiannya seperti ini, pasti dia akan mengalir sangat deras teman-teman. Dan teman-teman tahukah berapa besarnya atau kuatnya arus air laut yang mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia melalui tadi lautan Indonesia? Itu besar banget teman-teman, mencapai 10 hingga 15 SP. 1 SP itu teman, artinya 1 juta meter kubik per detik. Nah, kalau 10 hingga 15 artinya 10 hingga 15 juta meter kubik per detik. Itu sangat besar teman-teman. Ya, berapa juta? Ya, deras sekali artinya teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan 10 juta hingga 15 juta meter metrik per detik arus yang mengalir.
Ini ya artinya memang lautan di Indonesia itu sangat deras teman-teman. Tadi terjadi akibat perbedaan tekanan massa air yang ada di Samudra Pasifik dengan tekanan massa air yang ada di Samudra Hindia dan lautan Indonesia. Nah, arus dari Samudra Pasifik ini teman-teman masuk ke lautan Indonesia melalui Selat Makassar. Jadi arus itu masuk melalui Selat Makassar, dia akan terus ke Laut Jawa, ke Selat Bali, Selat Lombok, hingga ke selatan Pulau Jawa, laut Pulau Jawa atau Samudra Hindia. Nah, teman-teman, ini terjadi sepanjang tahun. Fenomena aliran arus laut dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia itu terjadi sepanjang tahun, teman-teman. Dan akan berfluktuatif ketika terjadi fenomena iklim seperti terjadi El Nino, La Nina, itu akan berdampak. Misalnya kalau terjadi El Nino, maka jumlahnya, besaran arus laut yang masuk ke Samudra Hindia dari Samudra Pasifik itu berkurang, teman-teman. Ya, dari yang tadinya 15 berkurang hingga 9 juta meter kubik per detiknya. Ya. Lalu apa dampaknya? Ya, tadi selain dampak yang jelas nyata, teman-teman, adalah betapa derasnya air laut yang ada di Samudra Indonesia, di lautan Indonesia. Dan terakhir kita tahu terjadi kecelakaan tenggelamnya salah satu kapal ya di Selat Bali dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk, dan kapalnya tenggelam dan sempat hilang juga, dilakukan pencarian. Kenapa kapal tenggelam bisa hilang? Ya karena memang arusnya deras, teman-teman. Tadi arusnya memang deras, dan itu karakteristiknya seperti sungai lah. Karakteristiknya itu deras air laut di Selat Bali itu. Juga karena salinitas dan suhunya Samudra Pasifik itu lebih kecil, lebih dingin, ya, salinitas lebih tinggi, itu menyebabkan air laut di Indonesia menjadi lebih subur, teman-teman, untuk musim-musim tertentu. Salah satunya ketika di bulan Juli hingga Agustus, itu biasanya air laut di situ lebih subur. Dampaknya jumlah ikan lebih banyak, teman-teman, sehingga tingkat produktivitas dan tangkapan nelayan itu lebih tinggi, teman-teman, kalau di rentang bulan Juli hingga bulan Agustus, kalau para nelayan melakukan penangkapan di rentang bulan tersebut di beberapa titik. Jadi ini salah satu fenomena yang sebenarnya saya juga baru tahu 6 bulan terakhir, teman-teman, karena saya menjalankan tesis 6 bulan terakhir. Ini bagian dari tesis saya. Saya orang komputer, saya sedang membuat model AI untuk melakukan analisis mendalam fenomena kelautan, dan salah satunya adalah tadi fenomena Arlindo atau arus lintas Indonesia, yang ternyata arus dari Samudra Pasifik mengalir begitu deras ke Samudra Hindia melalui lautan Indonesia, dan itu nyata dampaknya mulai dari tingkat kesuburan laut, kemudian kepelayaran laut juga ternyata cukup berbahaya karena arusnya begitu deras, dan masih banyak lagi. Dan teman-teman, channel ini sebenarnya diperuntukkan untuk science. Nanti kita akan membahas lebih banyak tentang machine learning, AI, matematis, dan tentu alam tidak akan pernah kita lewatkan pembahasannya. Karena nanti insya Allah kalau ada waktu, ada tenaga, saya akan membuat yayasan konservasi alam maksudnya. Jadi yayasan untuk menjaga kelangsungan alam, kemudian hewan, dan hal apapun yang terkait alam, agar alam kembali sehat. Alam adalah rumah kita, teman-teman. Subscribe channel ini kalau teman-teman mendukung perjuangan saya untuk konservasi alam, atau teman-teman ingin lebih tahu terkait sains, terkait ilmu alam, ilmu komputer, AI, dan machine learning. Bye.